Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, salam saudara. Puji Tuhan. Anugerah Tuhan ada tentu pada kita sekalian. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya ajak saudara buka Alkitab atau kita membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Saudara, karena hanya satu ayat, saya ajak saudara mari baca bersama-sama ya. Kita baca dengan suara yang terdengar. Oke, 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca secara lengkap pasal 15 ini, kita dapati di sana Rasul Paulus sedang menjelaskan, menegaskan dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah itu, Dia Tuhan yang mati, tapi tidak mati selamanya, Dia bangkit. Nah, saudara-saudara, walaupun ada banyak berita, ada banyak saudara pendapat pada waktu itu beredar yang mengatakan Yesus tidak bangkit. Murid-muridnya berbohong begitu. Nah, saudara, lewat suratnya ini kita lihat Paulus tegaskan. Dia benar-benar hidup, dia benar-benar bangkit. Dan saudara, kebangkitannya itu bukan sembunyi-sembunyi. Tapi dia nyatakan, dia memperlihatkan dirinya. Kalau saudara baca mulai dari ayat-ayat sebelumnya, Paulus katakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, kepada murid-muridnya, kepada semua muridnya. Lalu dia bilang yang paling terakhir, dia menampakkan diri kepadaku. Saudara, di sana saya melihat ada sesuatu yang menarik. Paulus dia bilang begini, dia menampakkan diri kepadaku dan itu yang paling terakhir. Dalam arti saudara, Yesus memperlihatkan. Kita tahu ceritanya saudara dalam Kisah Rasul pasal 9. Bagaimana Yesus menampakkan diri berbicara kepada seorang yang bernama Saulus itu. Saudara-saudara, kenapa dia katakan Yesus menampakkan diri kepadanya sebagai yang terakhir? Dia merasa begini saudara, saya ini gak layak. Nggak pantas saya ini untuk mendapatkan pernyataan itu. Tidak layak saya ini mendapatkan pernyataan di mana Yesus berbicara langsung kepadaku. Nah, jadi saudara-saudara, dari kalimat ini kita lihat Paulus merasa tidak layak. Kenapa? Karena dia bilang, aku ini penganiaya jemaat. Aku ini tidak sama dengan rasul-rasul yang lain. Bukan berarti dia merasa lebih hebat, lebih baik. Jangankan lebih baik, dia menganggap setara aja enggak begitu. Kenapa? Dia bilang karena aku ini penganiaya. Karena aku beda dengan mereka. Aku penganiaya. Dan kalau sampai dia bilang Yesus menyatakan dirinya kepadaku, itu hanya karena kasih karunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bicara tentang kasih karunia. Saudara-saudara, ini saya tahu bukan hal yang baru. Tetapi saudara, mari saya mau ajak saudara renungkan baik-baik. Kalau kita bicara tentang kasih karunia, saya bisa bilang begini saudara, Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kalau kita mau bilang temanya apa gitu, saya pribadi berkata temanya adalah kasih karunia Allah. Saudara-saudara, karena di dalamnya memang kita lihat bagaimana Allah menyatakan kasih karunia-Nya. Bagaimana Allah melakukan sesuatu yang begitu luar biasa bagi kehidupan manusia. Semua penuh dengan segala kasih karunia Allah. Saudara-saudara, saya coba membaca, saya coba belajar sedikit begitu saudara. Baik di dalam kitab perjanjian lama maupun di dalam kitab perjanjian baru. Kata kasih karunia itu maknanya artinya sama begitu saudara. Saudara-saudara, kalau boleh saya artikan begini, kasih karunia itu adalah
kemurahan atau kebaikan Allah yang diberikan kepada manusia yang sebenarnya nggak layak untuk diterima. Jadi dia berikan kebaikan kepada saya, sebetulnya saya nggak pantas untuk menerimanya. Saya tidak layak untuk menerimanya itu. Tapi diberikan itu kepada saya yang nggak pantas ini. Itulah kasih karunia. Jadi saudara-saudara, kita lihat Paulus bilang begini, aku ini penganiaya jemaat. Tapi kalau sampai dia menyatakan dirinya kepadaku, wah itu sesuatu yang luar biasa. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia lebih dari yang lain, bukan karena dia istimewa sekali, tapi hanya karena kasih karunia Allah. Saudara bayangkan, kita tahu ya bagaimana Alkitab mencatat kejamnya, sadisnya Paulus itu sebelum dia bertobat. Saudara-saudara, banyak catatan kejahatan dia katakan. Walaupun dia lakukan dengan dengan label agama lah begitu. Saudara-saudara, tapi kita lihat itu adalah sebuah hal yang memang jahat. Dia katakan, aku ini penganiaya jemaat. Saudara, kira-kira yang pantas untuk seorang penganiaya jemaat, apa yang pantas dia terima? Ya, menurut saya hukuman, saudara. Yang pantasnya harusnya dia dihukum. Yang pantasnya dia harus mendapatkan balasan yang lebih, saudara. Tapi saudara, kita lihat ya, dia yang tidak pantas itu yang harusnya dihukum, yang harusnya dia mengalami hukuman yang luar biasa begitu, saudara. Tapi Tuhan nyatakan kebaikannya. Tuhan nyatakan anugerahnya, Tuhan nyatakan segala sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Itulah kasih karunia. Saudara, saya mulai berpikir, bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, saudara sekalian, saya harus sadar diri. Kalau saya bisa berdiri di depan saudara semua, saya harus sadar dan saya harus berkata ini karena kasih karunia. Saudara, kadang-kadang kita terlalu sering mendengar kata ini. Makna kasih karunia itu menjadi sesuatu yang tidak lagi greget dalam hidup kita. Tapi coba saudara renungkan baik-baik. Bukankah keberadaan kita pada hari ini, keberadaan saudara dan saya, ini merupakan kasih karunia Allah. Saudara, sepanjang jalan dari Kuningan, saya di mobil sendiri, saya pikir saudara, nggak pantas begitu. Saya sadar, saya tahu diri saya, saudara. Saya tahu kelakuan saya tahu apa yang saya buat. Saya mengerti gitu, saudara. Ya mungkin saudara banyak nggak tahu gitu ya. Tapi saya tahu gitu, saudara. Nah kalau sampai hari ini saya tetap berdiri dan saya bisa berbicara kepada saudara. Satu hal yang saya tahu bukan karena saya hebat. Bukan karena saya lebih dari saudara. Tapi karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam satu kelas, saudara, seorang guru dia bertanya kepada murid-muridnya. Dia bilang begini, anak-anak, coba kalian jelaskan, kalian kasih gambaran seperti apa Tuhan itu sebetulnya. Jadi pertanyaan ini diajukan kepada murid-muridnya. Saudara, lalu satu orang anakku dia berkata begini, Ibu guru, Tuhan itu pribadi yang baik, yang suka menolong, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Saudara, gurunya bilang oke, gitu, betul ya. Kenapa dia menjawab seperti itu? Karena ternyata papahnya itu seorang dokter, begitu sudah. Jadi dia suka lihat papanya menolong, kasih obat, menyembuhkan orang sakit. Jadi dia bilang Tuhan itu seperti dokter yang menyembuhkan. Saudara, ada anak yang lain lagi berdiri. Dia bilang Tuhan itu adalah pribadi yang murah hati. Dia suka nolong orang yang susah, dibantu, diberi makan, diberi pertolongan luar biasa. Saudara-saudara, murid yang lain kagum dengan jawaban ini. Dan ternyata saudara memang ini anak orang kaya. Papahnya saudara biasa bantu begitu saudara. Biasa bantu orang-orang susah, orang-orang yang butuh pertolongan, dibantu oleh orang tuanya. Saudara, lalu ada anak yang ketiga dia menjawab. Dia bilang gini, Allah itu, Tuhan itu juga adalah Tuhan yang adil, yang tegas. Kalau salah dihukum oleh Tuhan. Dia. Kenapa dia menjawab itu? Karena papanya seorang hakim. Saudara, jadi dia jawab begitu. Dari sini saya pikir saudara, berarti gambaran kita sebagai orang tua di satu sisi nih saudara, ini begitu melekat ya dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita.
Jadi bagaimana orang memandang Allah, siapa dia, keberadaan kita juga mempengaruhi saudara. Tapi kemudian ada anak yang keempat. Anak yang keempat dia bilang begini, Allah itu adalah satu pribadi seperti seorang pemulung. Saudara semua kelas diam, bingung kenapa Allah disamakan seperti seorang pemulung. Saudara gurunya juga diam. Lalu gurunya tanya, bagaimana kamu bisa menjawab seperti itu? Dia bilang begini, seorang pemulung adalah mengumpulkan barang-barang bekas yang sudah dianggap tidak ada nilainya. Botol-botol bekas, pokoknya barang-barang kotor bekas diambil oleh seorang pemulung itu, dibersihkan, lalu memiliki nilai dan dijual. Dan itulah Allah. Lalu dia cerita tentang dirinya. Saya tidak pernah tahu siapa papa mama saya. Dan papa yang ada pada saya, itu bukan papa kandung saya. Satu hari dia bilang, saya dalam keadaan terlunta-lunta di pinggir jalan, kelaparan, kotor dan tidak terurus. Ada seorang bapak menemukan saya. Lalu dia angkat saya, dia bilang. Dibawa pulangnya saya. Dimandikannya saya. Dikasih makan, dikasih pakaian, tidur di tempat yang lebih layak. Dia bilang. Dan hari ini saya ada di sekolah ini. Saya bisa pakai seragam, saya bisa hadir terima ini. Itu karena ada papa yang memungut saya. Saudara-saudara, sesungguhnya itulah Tuhan. Siapa kita, saudara? Apakah kita orang yang istimewa? Kita terlalu kotor. Kita sudah kehilangan nilai kita karena keberdosaan kita. Tapi dia datang dari sorga, dia angkat saudara. Dia angkat kita. Amin. Itu karena kasih karunia Allah. Itulah kebaikan Allah yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, waktu saya merenungkan ini, saya mulai berpikir apa yang harusnya kita lakukan. Karena begitu dahsyatnya, begitu besarnya kasih karunia Allah dalam kehidupan kita ini. Saudara, apa yang harusnya kita kerjakan? Saya tahu saudara sudah ada izin gereja ya. Ya itu luar biasa saudara. Di tengah-tengah kesulitan ya, sedikit banyak kan saya tahulah perjalanan gereja ini saudara ya. Saudara-saudara gak gampang. Apakah ada dari antara kita yang bisa bilang gini, wah itu bisa keluar karena saya loh. Kalau bukan karena saya, nggak bisa. Ada saudara yang berani ngomong begitu? Saya yakin saudara bukan karena itu. Saudara-saudara, ada banyak orang kadang-kala berpikir, wah kalau begini pasti bisa, gampang semua. Ya, saudara-saudara dalam faktanya nggak gampang kan? Ya. Saudara lebih tahu lah Om John Papur pasti lebih tahu panjang itu saudara bagaimana prosesnya. Saya hanya tahu satu hal. Kalau hari ini kita ada, gereja ini memiliki izin IMB yang resmi, hanya karena kasih karunia Allah. Setuju saudara? Nah Bapak Ibu, yang harus kita pikirkan, bagaimana kasih karunia yang sudah dilimpahkan nih, baik secara pribadi kepada pribadi kita masing-masing. Kita harus seperti apa sih? Nah saya mau ajak saudara untuk coba lihat ini. Mari kita akan coba baca saudara dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama, saudara. Saudara 2 Korintus 6 ayat 1, Paulus bilang begini, sebagai teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudara, ini kalimat sederhana, tapi coba saudara renungkan baik-baik. Dibilang biarlah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, biarlah itu tidak menjadi sia-sia. Saudara-saudara, Allah memberikan anugerahnya kasih karunia kepada saudara dan saya. Saudara-saudara, mari perhatikan ini, jangan sampai kasih karunia itu menjadi sia-sia. Ini serius loh saudara, ini sesuatu yang benar-benar perlu kita pikirkan. Saya merasa begini dulu saudara, ini saya ya. Waktu di Kuningan saudara begitu kita dapat IMB, saya merasa sepertinya berhenti itu saudara. Artinya gini, kan ini menjadi target kita terus kita upayakan. Lalu tercapai target ini. Setelah tercapai saudara, ya sudah kita bersyukur saja, diam saja.
Saya pikir saudara bukan itu harusnya. Karena kita tahu apa yang ada, yang kita peroleh, yang kita dapatkan itu adalah kasih karunia. Dan Paulus bilang, aku menasihatkan kamu. Aku mengingatkan kamu supaya kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepadamu ini jangan sampai menjadi sia-sia. Saudara-saudara, ini perlu pikirkan baik-baik. Saya bilang saya ada karena kasih karunia Allah. Maka saya mulai berpikir apa yang harus saya kerjakan. Apa yang harus ada dalam hidup saya. Supaya kasih karunia itu tidak menjadi sia-sia. Saudara, kalau saudara baca terus 2 Korintus 6. Itu saudara, saya melihat paling tidak nih saudara. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang kita kerjakan. Yang pertama saudara sebagai orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Allah, jangan pernah menyia-nyiakan waktu kita. Artinya saudara, kita harus menyadari bahwa kehidupan kita ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita enggak selamanya sehat, kita enggak selamanya kuat, kita tidak selamanya muda, tidak selamanya kita ada di dalam dunia ini. Banyak orang, saudara, mereka hidup tanpa menyadari. Saudara, ada penyair Indonesia ya, siapa itu yang bilang aku ingin hidup 1000 tahun. Siapa itu ya? Iya, Khairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun. Kalau nggak salah nggak sampai 50 tahun sudah mati, saudara. Jadi saudara, kita harus menyadari artinya kita ini dibatasi. Nah, dalam waktu yang terbatas ini, mari lakukan sesuatu gitu saudara. Jangan jadikan kasih karunia Allah itu menjadi sia-sia. Saudara, jangan tunggu nanti kita sudah ada masalah, sudah ya morat-marit keadaan kita, kesehatan kita sudah enggak lagi mendukung. Baru kita ingin melayani, baru kita ingin berbuat sesuatu, baru kita ingin melakukan sesuatu, sudah terlambat, saudara. Waktu saya melayani jemaat di Ciledug, saudara, beberapa tahun yang lalu itu, ada seorang jemaat datang, saudara. Dia bilang begini, Om tolong doakan papa saya sakit. Saya nggak pernah kenal papanya saudara, karena memang nggak pernah ke gereja. Jadi saya bilang oke, nanti saya datang. Singkat cerita saya datang, papanya tinggal sendirian. Sudah cukup tua, mungkin udah umur 70 lebih lah, lebih sedikit begitu. Terbaring di rumah sakit, saudara, rumahnya kotor, hanya ditemani oleh anjing 1 ekor tuh saudara. Rupanya anaknya datang cuma kasih makan begitu saja. Nah saudara, waktu saya datang di sana saudara, anaknya bilang begini, Pak, ini ada Om Ferry, pendeta dari gereja mau berdoa buat Papa. Wah, dia berusaha untuk duduk, saudara. Lalu dengan napas yang terengah-engah gitu. Pak pendeta, tolong doakan saya. Doakan saya. Pokoknya kalau saya sehat, saya akan melayani Tuhan lagi. Saya akan ke gereja. Wah, dia banyak ngomong begitu, saudara. Dalam hati saya nggak ngomong sih, saudara. Sudah terlambat, Kong, saya bilang. Saudara-saudara, ya sudah dalam keadaan begitu, dia dengan terengah-engah dia cerita, dulu dia ikut membantu pelayanan di gereja, macam-macam begitu saudara. Tapi sekian lama dia bilang saya terhilang, tidak ke gereja lagi. Ya saya doakan saudara, 2 hari kemudian dipanggil pulang. Bapak Ibu saudara sekalian, ada banyak orang membuang-buang waktu dalam kehidupannya. Kenapa kita harus menunggu? Inilah waktunya Tuhan. Inilah waktunya untuk kita melakukan sesuatu bagi Tuhan. Inilah waktunya kita berkarya bagi Tuhan lebih lagi. Jadi saudara, banyak hal yang sebetulnya bisa kita kerjakan. Banyak hal yang bisa kita lakukan karena kasih karunia Allah itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita perhatikan? Saudara, yang kedua, jangan jadi orang Kristen yang mudah menyerah. Yang dikit-dikit tersinggung mundur gitu saudara. Ada yang begitu enggak saudara? Enggak ada ya? Banyak. Bukan di sinilah saya tahu gitu ya. Ya ada di sana saudara ya. Oke. Nah saudara-saudara, ada kan orang yang seperti itu. Bapak Ibu saudara sekalian, kasih karunia Allah dalam hidup kita itu tidak akan pernah meninggalkan membuat kita lepas dari tantangan. Kasih karunia Allah tidak menghilangkan tantangan-tantangan kehidupan. Bahkan saya merasa pribadi justru tantangan-tantangan itu menjadi sebuah lahan yang subur untuk semakin bertumbuh besarnya kasih karunia Allah.
Amin, saudara. Jadi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini yang akan semakin membuat limpah, semakin membuat besar kasih karunia Allah kita alami dalam hidup ini. Rasul Paulus dia tulis surat kepada jemaat di Korintus, kan dia cerita. Dia bilang supaya aku tidak jadi orang sombong, Tuhan menaruh satu duri di dalam tubuhku ini. Ya, ada banyak tafsiran duri itu apa. Tapi saya membayangkan yang namanya duri itu, saudara, pasti gak nyaman, sudah. Betul ya? Ini tangan saya ini, saudara, agak sedikit bengkak nih, sudah. Ini sudah 2 minggu lebih. Satu hari saya mengamplas triplek begitu, sudah kepleset, lalu ketusuk begitu. Jadi saudara, karena warna tripleknya mirip-mirip dengan warna kulit saya gitu. Saya bilang sudah saya cabut gitu kan. Saya tanya sama guru di sekolah di TK itu, saya bilang coba tolong lihat masih ada nggak? Dia bilang udah nggak ada om. Ya sudah aman, saya pikir gitu. Biasanya sudah dicabut, kasih betadin beres. Saudara-saudara, kok ini masih bengkak saja. Minggu lalu ada jemaat perawat, sudah dia bilang, om coba ditusuk saja, dipencet, dikeluarin gitu. Saya pencet, sakit luar biasa, saudara. Mulai kering, kemarin kok jadi bengkak lagi, saya pikir gitu. Nah tadi malam saya ketemu dengan perawat itu, om itu pasti belum bersih. Dia bilang besok ke rumah sakit aja disobek sedikit, dia bilang gitu. Saudara, gak enak, ini cuma jari satu kecil loh, sudah. Tapi saya tuh mungkin ini dugaan saya, saudara, pasti ada masih mungkin serbuk kayunya atau yang masih nusuk lah begitu, saudara. Bapak Ibu gak nyaman. Paulus, saudara, dia ngalami seperti itu. Dan dia bilang, aku berdoa, bukan hanya sekali berdoa, 3 kali aku berseru. Tuhan tolong kalau boleh cabut ini Tuhan. Saudara-saudara, tapi jawaban Tuhan datang bilang begini, cukup Paulus. Gak usah bicara, gak usah minta itu lagi gitu. Justru dengan kondisi duri itu, kasih karuniaku akan semakin melimpah dalam hidupmu. Saudara-saudara, tantangan-tantangan kehidupan pasti akan kita alami. Kekristenan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa tantangan. Tapi sayangnya kita lihat ada banyak orang Kristen terlalu terlalu manja. Saudara-saudara tidak siap untuk menghadapi tantangan. Dia menuntut untuk dihormati. Dia menuntut apa yang dia maunya diikuti. Jadi pengen yang enak-enaknya saja. Saudara-saudara, orang-orang Kristen yang seperti ini menurut saya orang-orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Saudara, tantangan-tantangan itu ada dan pasti akan senantiasa ada. Mari saudara, supaya kasih karunia Allah itu tidak menjadi sia-sia. Saudara, jangan dikit-dikit mundur. Memang saya tahu kalau kita ditegur, dikoreksi, dikritik gak enak. Saya mau cerita sedikit sama saudara. Ini Om John nih, saudara, ini boleh dibilang orang tua saya. Satu hari beliau pernah negur saya loh, saudara. Ya, saya barangkali Om John ini sudah lupa, saudara, kasusnya apa gitu ya. Tapi sampai hari ini saya ingat itu, saudara. Saya nggak bisa cerita sama saudara detailnya apa. Ya, kan dulu saya ikut ngajar sekolah minggu sama Tante Heli, ya. Ada Tante Mevan di sini masih ada ya. Ya, sama Tante Mevan itu, saudara. Saya ingat sekali Om John tegur saya itu. Saudara, secara manusia nggak enak namanya ditegur gitu, saudara. Tapi saudara tahu, justru dari teguran itulah salah satu kontribusi yang saya terima membuat saya ada sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu, jangan takut dengan tantangan. Saudara, justru kalau kita tidak menghadapi tantangan-tantangan, teguran-teguran, koreksi-koreksi, barangkali saudara, saya pikir kita perlu tanya-tanya, kita ini benar gak orang yang dapat kasih karunia? Kita betul atau bukan anak Allah gitu? Jangan-jangan kita bukan anak Tuhan yang dibiarkan berempat di masa bodoh sama Tuhan. Sebab Alkitab bilang, barang siapa ku kasih dia, diapain? Ditegur, dihajar, saudara. Jadi pada saat kita menghadapi apapun juga, kita mau tetap berdiri dan kita mau tetap maju. Karena di sanalah kasih karunia Allah akan semakin melimpah dalam hidup kita. Amin. Ya, jangan pernah mundur ya. Jangan pernah tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Orang bilang kok tersinggungnya dikit-dikit ya. Banyak aja gitu ya. Nah, saudara-saudara, saya tahu loh, memang ada banyak hal yang bisa membuat kita tersinggung gitu ya. Tapi ingat, kita adalah orang-orang yang punya kasih karunia Allah. Ya, amin saudara. Yang ketiga, ini yang terakhir yang mau saya sampaikan. Kalau saudara baca juga surat Paulus,
Dia bilang begini, karena kasih karunia Allah yang ada padaku itu, karena aku ini penganiaya jemaat, maka apa yang dia bilang? Aku mengerjakan, melakukan sesuatu lebih daripada mereka, daripada rasul-rasul yang lain. Saudara, jadi dia sadar, dia adalah pribadi yang mendapatkan anugerah kasih karunia Allah itu. Dan kasih karunia Allah itu supaya tidak jadi sia-sia, dia bilang, aku melakukan segala sesuatunya, aku mengerjakan segala sesuatu lebih daripada biasanya. Lebih daripada rasul-rasul yang lain. Saudara-saudara coba pikirkan ini. Ada banyak orang-orang Kristen berpikir, oh karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan. Santai-santai saja, lakukan biasa-biasa saja. Saudara, satu kekeliruan besar. Kadangkala satu kebodohan orang berpikir melakukan hal dengan cara biasa, lalu dia mengharapkan hasil yang luar biasa. Nggak mungkin, saudara. Tapi prinsip Paulus bilang, aku tidak akan pernah melakukan sesuatu dengan biasa-biasa. Aku mau lakukan segala sesuatu dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Standarnya itu di atas rata-rata, begitu saudara. Saudara tahu Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita ini karena melakukan bukan yang biasa-biasa. Bukan berdasarkan ukuran yang umum. Ya, ukuran yang umum Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu disakiti orang ya sakiti lagi. Tapi kan aturan Yesus enggak begitu. Kalau ditampar pipi pipi kanan kasih pipi kiri. Kalau orang minta baju kasih jubah. Kalau orang suruh jalan 1 mil, jalan dengan orang itu berapa mil? Jadi saudara lihat, ada ukuran yang lebih. Yesus bilang kalau hidup keagamanmu tidak lebih benar, tidak lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak layak. Saudara, ada satu ukuran yang lebih. Jadi saudara, kasih karunia Allah bukan menjadikan kita orang yang manja, yang bermalas-malasan. Tapi harusnya kasih karunia Allah menjadikan kita pribadi-pribadi yang melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Nggak main-main lagi, saudara. Bapak Ibu, saudara sekalian, kadang-kadang kita temui orang-orang yang lakukan asal-asalan gitu, saudara. Saudara tahu kata excellent ya? Apa excellent itu apa ya? Sempurna. Ya. Saya pernah ikut Dulos Camp bersama dengan Pak Pur. Arti excellent itu dibilang begini, melakukan sesuatu lebih dari yang diharapkan. Jadi umpama begini, saudara nanti selesai ibadah ini, tolong kursinya dirapikan ya, ruangan ini dirapikan untuk nanti ibadah berikutnya. Ketika kita melakukan dengan excellent, mungkin bukan hanya kursi yang diatur, barangkali disapu kotor begitu. Mungkin dipel sedikit gitu. Padahal saya cuma minta diberesin saja kursi ini. Saudara, ada sesuatu yang dilakukan lebih. Dan itu tidak lagi berpikir tentang, aduh nanti saya dapat apa, saya dapat upah apa. Bukan masalah itu. Tapi saudara sadar karena kasih karunia Allah ada dalam hidup saya, dalam kehidupan kita, kita mau melakukan sesuatu dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Coba saudara pikirkan ini, renungkan baik-baik. Dalam hidup saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, apakah kita sudah lakukan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh? Dalam pelayanan di gereja juga begitu. Kadangkala saudara orang pikir pelayanan di gereja itu kan sukarela. Ya kalau saya suka saya rela gitu. Kadang-kadang kan begitu saudara ya. Ya sudahlah, apalagi kalau ya di sini saya lihat kan nggak ada petugas kolektan ya. Kalau yang tugas kolektan itu perlu doa nggak sih? Perlu latihan nggak? Nggak perlu ya. Kayaknya saya nggak pernah lihat di tempat saya juga nggak gitu. Tapi saya selalu ngomong begini, kalian datang doa dulu pokoknya gitu. Jadi saudara-saudara kadang-kadang kita pikir, sudahlah masa sih kayak gitu aja latihan. Ya kan nggak perlu pakai kunci-kunci nada kan untuk jalani kolektor saudara. Nah tapi saudara yang saya mau katakan, lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Pada bagian lain Paulus bilang begini, kerjakan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin saudara. Saudara, ada satu cerita yang saya baca. Ada seorang tukang bangunan yang ahli, begitu keahliannya luar biasa. Dia bekerja pada satu bos begitu. Dan karena keahliannya bos itu begitu
mendapat keuntungan besar. Dia bekerja dengan setia dan setiap hasil bangunan yang dia buat itu luar biasa. Orang puas, saudara. Sampai bertahun-tahun dia bekerja dan dia semakin termakan usia. Dia merasa fisiknya mulai lemah. Dia ngomong sama bosnya begini, saya mau pensiun saja. Karena umur saya sudah tidak muda lagi, tidak seperti dulu. Bosnya waktu dengar itu bilang ini, oke, saya akan izinkan kamu pensiun dengan satu syarat. Apa syaratnya? Saudara, bosnya bilang ini, saya minta kamu kerjakan bangun satu rumah. Setelah itu, oke, saya izinkan kamu untuk pensiun. Saudara-saudara, dia pikir ya itu kan pekerjaan sehari-hari dia. Oke, dia setuju. Saudara, dia lakukan pembangunan rumah terakhir. Sayangnya nih saudara, dia berpikir begini, ini pekerjaan terakhir saya dan saya nanti gak akan ketemu bos lagi, saya akan berhenti. Dia tidak lagi lakukan pembangunan itu dengan sungguh-sungguh. Dia bangun asal aja saudara. Pokoknya dia bangun asal saja, berdiri memang rumah itu kelihatannya megah. Hanya dia yang tahu bagaimana kualitas bangunan itu. Selesai berdiri, dia menghadap sama bosnya. Dia bilang, bos, saya sudah lakukan syarat itu. Izinkan saya untuk resign, untuk pensiun. Bosnya bilang, oke, saya akan izinkan kamu untuk pensiun. Tapi sebelum kamu pergi, saya merasa diberkati dengan kamu bekerja sekian tahun untuk saya. Dan sebagai hadiah penghargaan, rumah yang terakhir itu untuk kamu. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaannya? Saudara, dia gak bisa ngomong apa-apa tuh. Bapak Ibu, mungkin ini hanya sekedar satu cerita. Tapi ada banyak orang melakukan segala sesuatu asal-asalan. Dan jangan pernah berharap ketika kita melakukan asal-asalan lalu kita mendapatkan hasil yang berkualitas. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang ada pada kita. Paulus bilang, kasih karunia Allah yang ada padaku tidak menjadi sia-sia karena aku melakukan segala sesuatu lebih daripada mereka semua. Amin, saudara. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari Pak Pur.